Setiap ada orang yang mau meninggal, gua selalu dikasih pertanda. Dia itu selalu muncul di hadapan pintu kamar gua. Gue sih nggak nyangka kalau tiba-tiba sosok itu bener-bener gede itu yang gua alami itu pocong paling gede itu. Tapi seketika gua mau tarik selimut gua, tiba-tiba dia langsung ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jembatan Hitam bersama gue John Arya. Dan malam ini gue kedatangan temen gue yang akan menceritakan pengalaman mistisnya beberapa tahun yang lalu. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita, gue bakal kenal dulu sama narasumber gue. Halo Bang Apoy. Siap Bang Don. Siap Bang ya? Siap. Nah, teman-teman nih, Bang Apoy ini teman lama gue yang gue baru tahu kalau ternyata Bang Apoy ini punya sesuatu yang unik untuk digali nih teman-teman. Pasti teman-teman pengen tahu kelanjutan ceritanya, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Oke, Bang Apoy. Gila lu, gue udah lama gak ketemu nih Bang ya. Siap. Dan gue nih baru tahu ternyata lu tuh mempunyai sesuatu yang bisa dibilang indra keenam gitu loh Bang ya. Apa nih, lebih tepatnya bisa gue bilang apa nih? Lebih tepatnya mungkin orang sering bilang mungkin indigo. Indigo ya? Tapi indigonya yang gue punya itu Bang, gimana ya? Gua nggak peka gitu. Oh. Nggak yang namanya sering ditampakin segala macam. Tapi untuk kayak bisikan, godaan gitu, ya masih ada. Gitu. Berarti bisa dibilang indigo lo ini nggak terlalu kenceng banget lah ya, Ya, tensinya lah ya. Betul. Oh, tapi kalau untuk merasakan gitu, lu sering Bang? Ya untuk merasakan sebenarnya di tempat ini pun gue merasakan. Oh gitu. Ya. Energinya ada Bang ya? Ada. Gue jadi semakin penasaran sama cerita Bang Apoy. Jadi sedikit aja nih Bang, lu pengen cerita di Jembatan Hitam ini pengalaman lo di mana Bang? Sebenarnya pengalaman gue ini ya lumayan banyak juga. Banyak ya, juga Bang. Kayak zaman gue masih SMP gitu, masih sekolah gitu. Yang kayak gue kalau lagi jalan sendiri, lagi pulang main, tiba-tiba kayak ada yang manggil nama gue. Terkadang cuma kayak hanya genit, hai cowok gitu. Oh, nah gitu. Jadi karena gue mungkin jalan sendiri, gue pikir itu ya cuma halusinasi lah ya kan. Tapi pas gue jalan berdua atau bertiga bahkan ramai-ramai, tetap itu gue selalu rasakan. Ada yang selalu manggil nama gue, ada yang selalu kayak kayak gitu lah ya. Itu yang sering gue rasakan. Tapi yang lebih horor dan impact lagi, gue pernah merasakan yang namanya sebelum orang itu meninggal, jenazahnya itu kayak beri tanda, nampakin di muka gua jelas dia udah berubah kayak bungkusan begitu, kain kapan. Kayaknya ini keren banget nih teman-teman nih. Oh iya Bang, bahkan juga lu pernah ngalamin suatu kejadian di rumah gua Bang ya? Oh iya benar. Ingat kan? Pernah. Kita mau jalan ke Curug Cilember. Nah, nih nanti lu bakal ceritain juga Bang ya? Iya ceritanya. Jadi teman-teman pasti udah gak sabaran pengen tahu ceritanya. Jadi gue persilakan Bang Apoy untuk bercerita nih Bang. Siap Bang ya? Siap. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gua Megi Hermawan. Yang biasa kawan-kawan gua bisa nama manggil gua Apoy. Gua lahir punya orang tua asli, yang bapak itu asli Betawi, dan untuk orang tua perempuan dari Pandeglang, Banten, Mengger, gitu. Jadi di sini gue pengen cerita tentang apa yang pernah gue alamin di channel Jembatan Hitam ini, dimana cerita yang sering gue alamin ini gue pernah ngalamin itu semenjak dari kecil. Tapi sejujurnya memang dari background orang tua dari pihak perempuan, mereka itu keturunannya indigo. Tapi dia itu indigo yang bener-bener peka. Kalau gua nggak terlalu peka, yang kayak cuma ngelihat sih
nggak terlalu diliatin, tapi kayak ngerasa gitu, kayak ada tekanan hawa-hawa gitu ya, kayak bisikan atau panggilan-panggilan gitu ya. Sampai sekarang sih gue memang ngerasain kayak gitu sih. Jadi cerita itu gue pernah zaman ya SMP lah ya, zaman SMP itu gimana ya, kalau cerita gue ini mungkin hanya kayak berbeda balik sama cerita orang. Kalau orang kan lebih peka yang di zaman kecil, tapi kalau sudah dewasa kan mungkin bisa jadi ya udah nggak terlalu peka. Tapi kalau gue nih kecilnya bener-bener nggak, jarang ada gangguan, tapi pas gue udah menjelang duduk di bangku SMA, bahkan udah lulus, bahkan udah kerja, gue malah tambah merasakan kayak gitu sih. Yang pengalaman gue pernah alamin itu di zaman yang lebih gentingnya lagi tuh, di zaman gue kayak zaman SMA. Itu kalau di setiap gue, entah itu pergi main atau pulang main, yang namanya gue jalan sendiri, gue tuh selalu ada panggilan nama gue sendiri, atau bahkan kayak si Mbak Kunti ini cuma kayak suara-suara genit gitu, kayak hey cowok gitu. Tapi gue lihat ke belakang ya memang nggak ada siapa-siapa gitu. Nah karena gue pikir itu cuma hanya halusinasi gue, ya udahlah gue cuma diamin begitu aja. Tapi kejadian itu terjadi di saat gue jalan berdua atau berempat atau sekalipun bergerombolan, tetap itu gue merasakan kejadian itu. Selalu dipanggil nama gue sendiri gitu, selalu yang namanya ya diganggu-ganggu, genit-genit gitu sama si Mbak Kunti gitu. Nah itu yang gimana ya, itu yang belum terlalu impact banget sih. Nah yang bener-bener impact itu, jadi di zaman gue waktu itu tinggal di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Gue harus tinggal di rumah bibi gue, karena gue termasuk ke Jakarta itu termasuk merantau. Gue itu Betawi pesisir, Kepulauan Seribu. Nah gue harus ikut tinggal di bibi gue di Pasar Baru. Gue harus tinggal di situ. Awalnya sih berjalan dengan aman-aman aja, lancar gitu. Lancar, gue nggak pernah merasakan hal-hal yang aneh. Tapi seketika gue udah berjalan atau udah bertempatan di situ sekitar 3 bulanan, 4 bulanan, gue udah merasakan hal yang aneh-aneh. Jadi hal yang aneh-aneh ini yang bener-bener impact buat gue itu. Jadi gimana ya, setiap ada orang yang mau meninggal, gue selalu dikasih pertanda. Dia itu selalu muncul di hadapan pintu kamar gue. Sedangkan gue kalau setiap tidur itu nggak pernah pintu kamar itu gue tutup, selalu gue buka. Nggak tahu kenapa gue pengennya gue buka, karena ya gue ngerasa gimana ya nggak nyaman aja mungkin. Jadi gue buka. Jadi singkat cerita, pas malam itu tuh, pas gue udah mulai tidur, udah mulai kayak jam 10, jam 11 lah ya gue tidur, tiba-tiba itu kayak ada bisikannya suara laki-laki. Jadi dia cuma bilang kayak gini, ada yang pengen nemuin lu. Itu suara bener-bener jelas di kuping. Ya gue cuma kayak gimana sih, apa sih ini, gue bilang kok ada gitu. Kalau dalam hati sih ngomong, kok ada orang yang pengen nemuin gue malam-malam kayak gini gitu. Tapi suara itu memang jelas. Suara itu selalu ngebisikin gue, coba tengok dulu orangnya pengen nemuin lu, coba tengok dulu orangnya mau nemuin lu. Pas gue nengok kepala itu udah bener-bener ada sebuah penampakan yang berbentuk bener-bener pocong di pintu kamar gue. Itu gue termasuk terbilang ya gimana ya, beruntung lah. Beruntungnya wajahnya itu nggak ditampakin ke gua, tapi dia memang
cuma mungkin apa gimana maksudnya berbalik mukanya berbalik gitu, cuma badan belakangnya doang yang ditampakin ke gua, tapi yang dari ujung ke ujung itu sampai kuncupnya itu gua ngeliat. Di situ pun gua langsung refleks, gua langsung baca ayat-ayat kursi dan surat Anas, dan gua selalu gua berdoa, maksudnya ini pertanda apa gitu loh. Setelah gua selalu baca doa yang gua bisa, pas gua nengok itu penampakan itu udah mulai hilang. Nah, akhirnya saking penasarannya itu tidur gua pun jadi nggak tenang gitu loh. Gua tidur nggak tenang sampai akhirnya gua mikir terus, gua gali ini kenapa gitu. Nah, mungkin gua mikirnya ini mungkin kayak hanya, kalau kata kita apes ya, apes-apesan mungkin tuh si makhluk halus ini yang apes atau gue yang apes. Biasanya kan seperti gitu ya Bang Jon ya, kayak gitu, antara dia yang apes atau kita yang apes, atau memang hanya kebetulan. Tapi kalau dibilang kebetulan, kok bisa 3 kali gue ditampakin selalu seperti itu. Di saat ada orang yang mau meninggal, selalu dia beri pertanda ke gue. Itu di tahun yang sama, cuma hanya beda bulan. Tapi yang keduanya juga ini di jam yang sama, sekitar jam 10, jam 11-an, dia itu nggak langsung ngebisikin. Tapi seketika gua mau tarik selimut gua, tiba-tiba dia langsung ada. Dan itu pun sama, dia mukanya nggak ngadepin ke gua, cuma berbalik ke tembok. Akhirnya sama dengan cerita yang sama, gua baca doa, akhirnya dia hilang. Besok terdengar di masjid ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, nggak cukup di situ juga, dan yang ketiga kalinya gua pun merasakan seperti itu. Yang ketiga kalinya ini jenazahnya itu lebih lama. Sumpah di situ gue ngerasa merinding, karena mungkin yang gue pikir ini kejadian yang nggak hanya sekali 2 kali, dan ini yang ketiga kalinya gitu loh. Jadi itu yang pas ketiga kalinya gue bener-bener itu sebentuk itu, yang bentuk putih pocong itu lama nampakin di gue, dan gue itu di situ merasakan kayak yang di film-film. Gue baca ayat kursi itu sampai hanya Allahu la ilah. Jadi sisanya tuh gue kayak dibikin blank gitu. Gue nggak hafal sampai baca ayat kursi sampai akhir. Tapi akhirnya gue tetap mencoba baca ayat kursi, gue baca salat Nabi dengan yang namanya bulu kuduk, gue bangun sampai keringet jagung, sampai lepek segala macem. Gue pikir itu dia udah nggak ada. Gue tengok lagi dia masih ada. Itu bener-bener sekitar 15 menit, 20 menit itu. Dia bener-bener lama banget nampakin ke gue. Akhirnya sekitar udah habis 20 menit itu, dia menghilang begitu aja. Pas udah kejadian ketiga kali ini, gue ngerasa diri gue nggak sanggup, sekalipun banyak orang gue ini punya darah keturunan indigo, tapi gue akuin gue nggak sanggup. Gue nggak takut nggak bisa ngontrol diri gue takut nanti gue kenapa begitu. Akhirnya gue bermunajat kepada Sang Ilahi, gue minta, gue nggak mau ini terjadi lagi kayak seperti pertanda-pertanda seperti itu. Itu doa itu sampai bener-bener sampai nangis, sampai minta bantuan sama Sang Ilahi. Yang kejadian kayak gitu tuh minta ditutup, sekalipun memang ada darah keturunan indigo, ya jujur aja gue nggak sanggup. Takutnya gue nggak bisa bawa diri gue kontrol, takutnya nanti kejadian ya nggak di badan gue begitu sih. Itu yang lebih horor di kehidupan gue. Kayak selain cerita horor yang jenazah selalu
tampil di hadapan gua pun punya cerita callback kayak gimana ya, gua pernah kenalan sama adik kelas gua cowok. Dia itu pas baru kenalan sama gua ya nawarin gua untuk main ke rumah dia. Akhirnya oke, gua terima penawaran dia, gua main ke rumah dia dan gua nggak kenal memang siapa bapaknya dia atau emaknya dia, intinya latar belakang orang tuanya dia memang gua sebelumnya belum kenal sama sekali gitu. Dan pada akhirnya sampai tempat, orang tua laki-lakinya itu, si bapaknya itu nyuruh gue masuk, gue disuguhin minum, dan akhirnya mungkin gue dibuat tenang dulu. Akhirnya pas sudah selesai minum, si bapak-bapak itu nanya, yang kamu bawa ini apa dek? Kamu memang sengaja bawa makhluk itu ke sini? Ya jujur aja di situ gue kayak cuma celingak-celinguk, terus gue akhirnya nanya, ya maksudnya apa ya om? Saya nggak ngerti yang om bicarakan itu. Nah akhirnya si om itu tanpa basa-basi dia bilang, gue disuruh merem mata gue dulu. Mata gue merem cuma hanya ya beberapa menit lah, gue suruh merem. Pas gue disuruh buka mata gue disuruh ngelihat ke parkiran motor. Gue lihat di motor gue itu ada sosok Mbak Kunti. Gue jujur sekarang malah ngerasa merinding. Itu di motor gue ada sosok Mbak Kunti, dan itu pun jujur gue kaget. Nah ternyata pas gue inget-inget lagi dan gue akhirnya cerita ke si bapak itu, selama ini yang sering godain gua, yang manggil nama gua dan manggil nama gua atau kayak manggil nama yang sok genit-genit gitu, ya perempuan itu, si Mbak Kunti itu yang di atas motor. Nah, gua tahu itu tuh dijabarin sama si bapak-bapak itu. Ternyata si Mbak Kunti ini yang selalu ngikutin gua. Tapi gue nggak tahu maksudnya dia apa. Tapi yang penjelasan si bapak itu sih, ya gimana ya, sebenarnya dia ada, ya kalau dibilang dia tuh suka sama gue gitu. Makanya dia selalu godain gue kemana-mana. Gue kayak naik motor itu selalu diikutin, selalu kayak dia numpang gitu di boncengan gue. Ya dia selama ini. Nah, Poy, ini gue pengen nanya nih Poy sama lo Poy. Lu kan dari zaman gue kerja sama lu kan nggak pernah ya ngebahas masalah-masalah kalau lu tuh pernah punya pengalaman atau bahkan bisa dibilang punya kemampuan indigo lah ya. Bahkan lu cuman cerita ya biasa-biasa aja gitu. Itu lu emang sengaja nggak mau cerita atau gimana Poy? Sebenarnya bukannya nggak mau cerita sih Bang Jon ya, karena waktu itu kan kita kan gimana ya, namanya kita lagi di sekitaran kerja, kita tuh nggak kepikiran buat cerita begitu, dan bahkan nggak ada yang pernah mancing-mancing untuk cerita serem-serem kan. Iya juga sih. Kita cuma cerita yang tentang masalah kerjaan, bahkan libur aja kita ngomongin kerjaan. Iya sih. Gitu, nggak ada tanggal libur di kalender kita. Iya, bahkan lu inget gak sih waktu kejadian yang kita pernah mau jalan-jalan sama anak-anak ke Cilember, dan malam itu kan lu sempat nginep di rumah gue tuh sama anak-anak. Lu kan juga ngeliat sosok sesuatu ya di rumah gue ya. Ya ini kayak lu bisa ceritain di sini nih Boy. Nah itu ya pengalaman gue yang selanjutnya itu, yang dimana Bang Jon kita pas mau ke Curug Cilember kita sempat nginep di rumah lu dulu Bang Jon ya. Betul. Nah, kita nginep, akhirnya pagi kita berangkat ke Curug Cilember. Memang kan kita mungkin di situ termasuk terbilang ngeganggu itu makhluk atau enggak, karena kan kita gimana ya, waktu itu kan sebelum tidur kan kita bercanda-canda, ya kan, ketawa-ketawa segala macem. Nah, akhirnya mungkin karena dia terganggu, dia nampakin diri gitu yang hanya, meskipun hanya sebentar, tapi buat gue itu bikin shock, menyeramkan gitu.
Yang bahkan sampai gua pun yang awalnya bilangin anak-anak, gua bilang gua ngeliat pocong disangkai anak-anak itu gua bercanda. Giliran pas akhirnya gua ngomong terus, demi Allah gua nemuin pocong itu dari kebun pisang, ya kan, dari kebun pisang kan. Akhirnya itu dia terbang, sisanya bisa di samping rumah lu Bang John. Ya itu pokoknya itu buat gua pengalaman pribadi gua yang bener-bener sampai gua mikir ini jangan-jangan terjadi lagi sama yang pernah gua dulu alamin gitu. Karena kan gue udah sempat minta gitu, apa karena memang gue ini lagi hari apa saja, karena memang dia apa karena dia memang terganggu gitu, jadi akhirnya dia nampakin diri. Itu bener-bener itu pocongnya itu gede Bang John, yang gue Gede ya? gitu. Ya itu gede. Ukurannya gede lebih dari orang dewasa ya bang? ini badan gue gede nih Bang John. Dia 2 kali lipatnya Bang John. Oh iya Gitu. bener-bener. Jadi gini bang, emang sosok pocong itu emang menurut warga sekitar di rumah gue itu di Pamulang, jadi kan gue emang tinggal sana kan baru setahunan lah ya di Pamulang. Dan memang banyak orang-orang yang udah pernah melihat sosok itu bang, bahkan sebelum rumah gue dibangun tuh memang udah ada. Dan gak cuma lu aja ngeliat bang, kakak gue juga pernah ngelihat sosok ini. Kakak ipar Gue juga pernah ngeliat sosok yang kayak gini bang. Dan memang yang menurut kakak gue lihat itu postur pocongnya ini gak seperti orang-orang yang sewajarnya gitu. Bahkan bisa dibilang tinggi gitu. Tinggi besar berarti. Tinggi bener besar. Ya? Oh iya benar-benar. Ini yang lu lihat emang tinggi yang kayak bang? gitu, tinggi besar gitu. Iya, gue inget banget tuh pada saat itu lu ketakutan sampai lu sek-sekan dan seketika tuh anak-anak langsung panik kan? Panik dan hening itu. Langsung hening kan? Iya. Iya gue inget banget sih kejadian itu. Oke. Dan sedikit lagi yang mau gue tanya nih bang, apa mungkin nggak sih bang munculnya sosok pocong ini tuh ada sangkut pautnya sama kejadian lo di masa lalu yang lo pernah diliatin sosok pocong, dan sebelum itu setelah sosok pocong itu muncul ada orang yang meninggal? Sebenarnya untuk dikaitin ke situ sih sebenarnya nggak ada kaitannya atau sambungannya Bang John. Setelah gua menemukan itu ya alhamdulillah sih nggak ada kayak kabar meninggal apa segala macam. Kayaknya sih di situ gua ngambil intisarinya kayaknya dia kayak ngerasa keganggu aja sih dengan gitu ketawa kita, dengan kekonyolan kita. Jadi ibaratnya dia kayak yang namanya kita manusia kan pasti kan berdampingan tuh ya kan sama makhluk astral pun mungkin merasa keganggu kalau kita mengganggu dia, apalagi kan kita di situ teriak-teriakan, ketawa-tawa, karena kan hidupnya manusia itu ya berdampingan. Nah, dia juga sama kayak apa sih, melakukan aktivitas gitu, sama si Bang Dan gitu. Iya, memang kalau untuk traffic sendiri di rumah gue di Pamulang ini memang suasananya pada zaman dulu tuh nggak seramai sekarang bang. Itu kalau nggak salah kejadian tahun 2012 ya bang ya, kalau nggak salah bang ya. 2013 lah ya. Iya. Ya itu karena gue juga baru pindah ke sana. Emang suasana di sana tuh masih banyak kebun dan banyak pepohonan. Kebun pisang itu. Dan beda sekarang bang. Kalau sekarang ini udah banyak perumahan. Perumahan. Jadi mungkin ya nggak terlalu terbilang gelap lah ya. Dan satu lagi nih bang Apoy, lu itu mengalami bisa dibilang mempunyai rasa indigo lu itu dari kecil bang ya? Dari kecil. Dan lu baru tahu setelah lu SMA. Itu juga karena dikasih tahu sama bapak-bapak temen lu itu ya, bapaknya orang tua temen lu itu ya. Iya betul. Dan setelah sekarang nih bang, lu masih nggak sih ngerasain hal-hal yang bisa dibilang ganjil dalam hidup lu bang? Kalau untuk kehidupan gua dibilang ganjil, ya alhamdulillah sih nggak ada. Tapi kayak masih kayak ada bisikan. Aura makhluk itu ada apa enggak di suatu tempat, bahkan di kontrakan gua, atau kayak dia lewat hanya sekelibat itu gua masih ya bang ya? Masih merasakan. Nah kalau untuk sosok Mbak Kunti yang lo bilang ini nih bang, yang menunjukkan dirinya di atas motor lo, lo masih ingat gak sih bang perawakan mukanya atau perawakan bentuknya tuh kayak gimana sih bang? Gimana bang ya kalau untuk disebutin ya, mungkin
Untuk diceritain seperti itu mungkin suasana nih di sini tambah horor Bang John. Nggak apa-apa sih, lebih enak aja gitu maksudnya, suasananya biar lebih Ya rambutnya panjang itu panjangnya kayak gimana sih ya, rambutnya panjang tapi ikel-ikel berantakan gitu ya kan, yang gua temuin itu. Dan bajunya sih ya seperti biasa putih tapi ya mukanya gitulah pokoknya gitu ya. Posisi dia duduk di motor dan kayak gimana sih ya, ya udah kayak lebih aja gitu udah kusam warnanya. Iya. Oh gitu ya. Untuk pocongnya sendiri nih Bang ya, yang lu lihat berkali-kali 3 kali di rumah lu itu di saat lu tidur, ini ada sangkut pautnya sih Bang? Apa pocong ini memang orang yang sebelum meninggal tapi dia mendatangi lu, atau memang sosok pocong ini hanya sebagai bentuk pertanda aja kalau nanti bakal ada orang yang meninggal Bang? Itu sih kayaknya sih sebuah pertanda Bang. Pertanda aja. Iya, karena setiap gua nemuin 3 kali pocong ini, besokannya itu terdengar di masjid selalu ada bilang kayak marbot masjid gitu, atau kayak ustadz pengurus masjid itu selalu ngumumin berita duka cita innalillahi. Itu pokoknya pocong yang selalu nampakin bertiga itu pasti besoknya ada pengumuman berita duka cita. Oh, berarti bisa dibilang sosok pocong yang datang ke tempat lu ini bukan orang yang mau meninggal itu ya Bang ya? Itu dia yang mau meninggal. Oh, jadi sosok pocong ini adalah sosok pocong yang besoknya mau meninggal. Besok mau meninggal. Gokil sih, ini serem banget sih kalau menurut gue Bang Poy ya. Jadi sebenarnya dari cerita ketiga pocong itu yang meninggal sampai sekarang ini gue nggak pernah cerita ke pihak keluarga itu kalau gue tuh sebenarnya udah tahu kalau dia itu mau meninggal. Kayaknya kalau kayak gitu logisnya gue kayak seperti melebihi Tuhan ya kan. Itu makanya gue lebih diam dan lebih nggak pernah cerita sampai sekarang nih ke keluarga dia. Takutnya yang ada tuh timbulnya suudzon, keluarga dia memikirnya dia meninggal karena gue. Oh gitu. Gitu. Ya, pokoknya kita ambil positifnya lah. Mungkin dengan adanya penampakan pocong ini ya cuman sebagai syarat aja kali Bang ya. Iya betul Bang. Mungkin juga sosok pocong ini bukan dia. Ya kita nggak tahu lah ya, walau alam lah ya. Okay. Semoga aja itu cuma isyarat doang, bertanda doang gitu. Bahkan gue juga pernah tanya-tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang kenapa nggak dipertahankan gitu loh. Ini sebenarnya kayak sebuah kelebihan gue, tapi ya gue cuma bisa bilang saya nggak bisa Pak Ustadz, saya nggak bisa ngontrol, saya belum bisa ngebawanya. Ibaratnya kalau ngaji pun harus ada gurunya ya kan. Intinya kita harus bisa buka tutup gitu loh ya kan. Betul. Nah, gitu. Jadi intinya kalau gua nggak bisa kontrol ya gua takutnya berbalik ke badan gua atau nanti diri gua gimana sih, nauzubillah min dzalik kayak gitu sih Bang Jor. Iya sih. Oke. Bang Apo, ini ada yang mau lu sampaikan lagi nggak? Mungkin sebelum kita closing. Apa lu mau kasih sesuatu buat teman-teman nonton di sini biar gimana ke depannya Bang Apoy, atau lu mau promo sosial media lu nggak apa-apa Bang Apoy? Untuk teman-teman pecinta channel Jembatan Hitam, cuma mau titip jangan sekali-sekali menonton ini di rumah sendirian, karena bisa jadi makhluk astral ada di samping kamu. Gila Bang ya. Mantep Bang Apoy. Selain itu Bang, lu mau promo sosial media gak Bang? Kalau promo sosial media atau lu punya usaha yang bisa usaha ada Bang. Apa Bang? Gulung tikar tapi Bang. Gulung tikar Bang ya? Iya, gulung tikar Bang. Okay. Gua dulu punya usaha yang udah masuk online semua, namanya Chicken Loser. Chicken Loser. Tapi masih jalan? Ya tutup Bang, karena mungkin gara-gara namanya nyeleneh sih. Chicken Loser kan artinya pecundang. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Oke deh Bang Apoy, makasih banget lu udah main ke channel gua di Jembatan Hitam. Sebelumnya gua terima kasih lu udah mampir kemari. Siap Bang Kita John, udah lama juga gak ketemu Bang ya. Betul Bang John. Dari 2000 berapa kita ketemu Bang?
2015 lah Bang ya. 2016 kali ya. Enggak lah, 2017 lah. 2017 Bang ya. Ya. Tapi gue boleh promo gak sih? Boleh dong. Ya. Jangan lupa add Instagram gua Ah. Megi Hermawan, jangan digalakin. Oke. Oh iya Bang, lu juga dulu ini ya, Abang None Bang ya? Ya, Abang None. Abang None Kepulauan Seribu nih. Kepulauan teman-teman. Seribu, finalis Abang None. Finalis Di Abang None. Tahun berapa? tahun 2014. 2014. Ya, Wow. tingkat Kepulauan Seribu. Mantap Bang Apoy. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Jembatan Hitam dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, gua Jonaria. Dan gua Megi Hermawan. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.